Seperti apa yang kami nyanyikan Tuhan. Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Bukan kehendak kami tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Buat kami Tuhan bisa mengerti mana yang benar, mana yang harus kami pilih. Dan satu hal yang pasti Tuhan, kami memilih Engkau lebih dari apapun Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan biar malam hari ini Bapa, mari Tuhan Kau yang terus bergerak di hati setiap kami Tuhan. Jangan biarkan kami tidak mengerti apapun malam hari, tapi kami mau Tuhan malam hari ini kami mendapatkan sesuatu yang baru yang Kau berikan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, berikan kami telinga seorang murid, hati yang mau menerima. Dan kami percaya Tuhan biar malam hari ini Tuhan kami terima rema yang baru yang berasal daripada surga turun mengalir dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hari dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar katakan sama-sama amin. Ya teman-teman berduduk semuanya. Temanya malam ini apa? Temanya apa malam ini? The truth and the life ya. Jadi ketika saya menyiapkan untuk malam hari ini, tadi kita sudah menyanyikan lagu Pilihanku mengikut Yesus, mengiring Yesus. Lalu yang terakhir, Kau di dalamku, ku di dalammu, bukan kehendakku tapi kehendak Tuhan. Itulah kebenaran yang harus kita pilih malam hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, malam ini saya nggak sendirian, ya. Jadi hari ini saya tidak khotbah panjang-panjang, tapi malam ini saya nggak sendirian. Ada adik saya, ya, yang akan menyatakan kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Dia mengalami apa yang namanya firman jadi nyata. Dia mengalami apa yang namanya kebenaran Tuhan yang dia hidupi menjadi kenyataan dalam hidupnya. Oke, ya, saya panggil Hizkia. Mana Hizkia? Ya, ini juga kalau kalian belum kenal nanti Hizkia boleh kenalin diri. Satu hal teman-teman, dia mengalami apa yang namanya the truth and the life dalam hidupnya. Ya, silakan His. Tepuk tangan dong buat Ko Hizkia. Shalom semuanya. Yang belum kenal, nama saya Hizkia. Saya juga alumni dari PD Eklesia, Lifeguard Community dan Trabangsa. Apa? Oh iya, ya, saya kuliah di Semarang di Universitas Diponegoro dari tahun 2017 sampai Agustus kemarin baru lulus dan akan ada hal-hal yang dahsyat di depan yang akan saya alami. Sebelumnya saya mau ceritain dulu kesaksian saya. Jadi saya ini adalah anak dari kedua orang tua yang bisa dikatakan bukan berkecukupan banget. Jadi statusnya malah cukup mepet. Kenapa? Karena kita sebenarnya nggak berkekurangan. Kita nggak pernah hutang-hutang sana sini. Cuman kebutuhan kita hanya cukup, bahkan mepet. Kadang kalau misalkan saya lagi di sekolah, lagi pengen ujian UTS, terus UAS, misalkan dulu kan saya SMP di BPK Penabur, dulu zamannya BPK Penabur itu, yang namanya UTS UAS kalau kita belum bayar SPP, itu bakal nunggu di ruang Pokja namanya. Jadi dulu saya langganan yang namanya nunggu di ruang Pokja, bisa nunggu sekitar 15-20 menit, itu udah makan waktu ujian saya. Jadi misalkan ujian mulai jam 7, karena saya belum dapat kartu ujian, belum bayar SPP karena belum bayar uang sekolah, saya nunggu dulu di yang namanya ruang Pokja dengan beberapa siswa lainnya yang juga belum bayar. Nah itu tuh udah memotong waktu ujian saya sekitar 20-30 menit. Yang akhirnya saya harus kerjain misalkan ujian 2 jam, saya harus selesaikan dalam 1,5 jam. Tapi saya syukuri itu, saya gak pernah yang namanya berontak sama orang tua, saya gak pernah namanya mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang istilahnya memberontak pada orang tua, gak pernah. Sampai akhirnya saya SMA pun sama, saya SMA di Trabangsa. Sebenarnya jujur itu bukan karena pilihan saya. Saya itu dimasukkan karena memang keadaan orang tua kami yang pada saat itu memasukkan adik saya juga ke SD kalau nggak salah. Akhirnya saya harus dimasukkan ke sekolah istilahnya yang SPP-nya lebih murah dan uang gedung lebih murah, yang waktu itu adalah Trabangsa. Akhirnya saya menyetujui karena saya juga bukan yang uang dari saya kan, itu bukan uang dari saya, jadi ya udah iya aja udah. Dia akhirnya join Trabangsa.
Seiring berjalan waktu, saya dapat keringanan, tapi tetap yang namanya UTS dan UAS itu selalu menjadi masalah bagi saya. Kalau di Terang Bangsa beda ceritanya. Kalau Terang Bangsa ada namanya boarding pass, kalau kalian tahu. Boarding pass ya, kalau kalian tahu ya. Nah, boarding pass itu saya nggak pernah kesusahan yang namanya mendapatkan tanda tangan semua guru, kecuali satu, yang namanya ya guru TU kita, Bu Foni. Kenapa saya sudah susah dapetin tanda tangan Bu Foni? Karena SPP saya belum terbayar. Bukan karena ujian saya yang sebelumnya nilainya jeblok, cuman karena ya uang sekolahnya belum kebayar gitu. Jadi nggak bisa dapat tanda tangan guru TU gitu. Kira selang beberapa waktu saya kelas 12 UN, sekarang udah enak ya, kelas 12 udah gak ada UN ya, dulu masih ada UN, USBN dan lain-lain yang mengurus otak itu. Akhirnya lulus SMA, saya benar dapat rema dari Tuhan. Dapat rema, kamu kuliah di luar negeri. Tapi pada waktu itu yang namanya anak SMA masih umur 17 tahun, masih umur 18 tahun, iman belum terbentuk. Maksudnya saya juga belum percaya apa sih bisa kuliah di luar negeri. Orang kuliah di kota sendiri aja, misalkan saya kuliah di kota Cirebon aja, belum tentu orang tua saya bisa mampu bayarin. Bahkan saya hampir kepikiran apa kerja aja ya, apa ya gitu ya waktu lulus SMA. Cuman kira saya minta doain sama Om Nani, gembala kita di sini, dan Om Nani juga dapat yang sama. Aku bisa kuliah di luar negeri. Akhirnya yang namanya iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita cuma iman doang, percaya aja, tapi kita nggak ngelakuin, ya sama aja bohong. Karena iman tanpa perbuatan mati kan. Nah, akhirnya ambil langkah lah untuk daftar di Kanada. Yang nama universitasnya adalah University of British Columbia di Ontario, Kanada. Akhirnya daftar, udah kirim semua berkas. Saya daftar itu bukan pakai uang orang tua, karena ada namanya application fee. Application fee itu sekitar 2 juta. Dan ada juga yang namanya TOEFL. TOEFL-nya IBT itu 2,7 juta. Dan ada beberapa bantuan dari orang-orang, cuman mostly duit yang saya pakai untuk mendaftar itu adalah tabungan saya selama SMA. Karena selama saya SMA saya kerja sebagai guru les, saya ngelesin ke sana sini. Saya tabung semua itu, akhirnya saya spend semua duit saya untuk daftar. Sekitar keluar duit itu 4,5 jutaan, itu udah dibantu sana sini, daftar, kayak saya udahlah semua taruh situ lah, kayak orang judi, kayak orang apa kan, betting udah all in gitu lah. Nah akhirnya daftar, tes TOEFL, karena sekolah kita kan bukan bilingual ya, jadi dalam bahasa Indonesia, keseharian kita nggak pernah ngomong bahasa Indonesia, nggak pernah ngomong bahasa Inggris. Yang namanya conversation dalam bahasa Inggris tuh masih gitu lah, masih belum lancar. Tapi kalau misalnya namanya grammar reading segala macam itu udah lumayan bagus nilainya. Saya tes TOEFL, akhirnya ada speakingnya, dan ternyata nggak dapat. Tes TOEFL saya minimal tuh harus 90, cuman skor saya itu cuma 80, dan itu kekurangannya semua ada di speaking. Karena speaking saya waktu itu masih sangat jelek lah istilahnya. Kira Om Nani ngomong, udah percaya aja, daftar lagi. Cuman hamba Tuhan udah ngomong kalau misalkan hati kita masih nggak percaya, susah juga. Jadi akhirnya saya nggak daftar. Akhirnya saya sempat dimarahin sama Nani, kenapa kamu nggak daftar lagi? Kenapa kamu ini? Aku jujur ngomong, ya manusia saya berkata, saya mau ngamanin kursi dulu, yang penting saya kuliah. Jadi akhirnya saya daftar waktu itu di Unika Sugija Pranata di Semarang, jurusan teknik pangan. Daftar, keterima beasiswa 90%, udah aman, hati udah tenang. Karena apa? Karena udah beasiswa dan istilahnya kursi kuliah saya tuh aman lah istilahnya, saya nggak gap year gitu. Kalau kalian tahu gap year tuh artinya nggak ngapa-ngapain tuh setahun gitu kan. Nah terima di Unika, lalu saya iseng-iseng coba yang namanya SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Waktu itu saya coba di ITB dan Undip. Saya nggak belajar sama sekali. Saya nggak belajar karena saya cuman pengen coba-cobalah. Siapa tahu keterima. Kalau keterima puji Tuhan, kalau nggak keterima saya dapat Unika gitu. Udah nggak ada masalah bagi saya. Pas ujian akhirnya pengumuman SBMPTN itu kalau nggak salah hari Senin itu jam 4 sore. Jam 4 sore saya sampai lupa kalau ada pengumuman. Akhirnya diingetin mama saya, itu pengumuman coba dicek. Kena keterima di Undip, di Universitas Diponegoro jurusan Teknik Mesin. Saya kuliah dan karena sebelumnya saya sudah dinubuatkan, sudah dapat rema bahwa saya akan kuliah di luar negeri.
saya imani. Karena sebelumnya kan saya melakukan kesalahan, saya nggak beriman. Saya juga istilahnya nggak melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya harus daftar lagi, cuman saya malah daftar di universitas di Indonesia maksudnya. Akhirnya saya mau tebus kesalahan itu, saya mau beriman lagi, saya mau percaya lagi akan kuasa Tuhan. Singkat cerita, semester 1 berlalu, liburan, saya pulang ke Cirebon, saya minta didoain lagi sama Manani. Manani ngomong, ya kamu kuliah dulu 1 tahun di Indonesia, nanti kamu bisa exchange ke luar negeri. Kalau kalian tahu exchange itu, jadi kita pertukaran pelajar. Misalnya kita setahun kuliah di Indonesia, terus nanti misalkan kita ambil 18 SKS, 18 SKS itu nanti kita transfer ke univ yang kita tuju, misalnya ke UBC tadi atau ke mana yang kita tuju. Cuman belum percaya, belum bisa. Jadi saya ngomong gitu sama Manani, saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya pembenaran diri sendiri, saya ngomong, udah fokus aja sama kuliah di sini lah, sama kuliah di Indonesia. Akhirnya saya nggak ngelakuin apa yang dia ngomongin sama Manani. Singkat cerita, semester 2, semester 3, semester 4, kuliah udah makin susah, makin hektik. Makin hilang tuh pikiran saya mau ke luar negeri. Karena apa? Karena ya pergaulan kuliah, terus kuliah juga makin susah, tugas makin banyak, proyek sana sini, dan akhirnya hilang pikirannya. Sampai di akhir-akhir, udah mau semester 6, semester 7, udah mau akhir kuliah, bingung kan? Yang namanya orang kuliah kan pasti mau mencari karir ke depannya kan? Mau antara mau kerja atau mau kuliah lagi kan? Nah, udah banyak tanyaan, mama papa nanya, kamu mau kerja di mana habis kuliah? Belum tahu. Kamu mau apa nih habis kuliah? Ada orang nanya, misalkan jemaat sini nanya, Hizkia udah semester berapa? Udah semester 7 tante, udah semester 8 tante. Oh, udah bentar lagi berarti ya, abis ini mau kemana? Nggak tahu, nggak tahu mau kemana. Terus ya itulah jawaban saya, cuma nggak tahu, karena bener-bener nggak tahu mau kemana. Akhirnya pas semester 8 saya memutuskan untuk yaudah saya mau ke Semarang, karena saya mau nyelesain tugas akhir skripsi saya di Semarang. Ke Semarang, kira saya aktif lagi pelayanan di Semarang dan juga ngerjain skripsi. Kira suara Tuhan itu muncul lagi, kamu harus kuliah di luar negeri. Cuman iman kamu mana? Nggak ada iman kan? Dan nggak ada apa yang bisa dipegang juga. Karena selama saya kuliah, saya nggak pernah namanya ikut organisasi. Saya orangnya rada pasif di kampus, jarang ikut organisasi. Kepanitiaan juga cuma ikut sekali kalau nggak salah tuh, waktu itu cuma ikut acara konser apa gitu, saya jadi panitianya udah cuma itu doang. Terus ya udah, jadi nggak ada pengalaman, nggak ada organisasi yang saya bisa andelin, cuma nilai, cuma IPK dan nilai, itu tok yang bisa saya andelin. Kalau kalian tahu yang namanya daftar beasiswa, nilai mau setinggi apapun, mau IPK kita 4 juga nggak akan berpengaruh kalau misalkan kita nggak aktif organisasi dan kita istilahnya jiwa sosial kita dan jiwa apa namanya selain akademik kita itu jalan gitu. Nah saya udah hopeless lah, udah pesimis lah kayaknya. Nanti lagi dah keluar dari luar negerinya, kayak kerja dulu gitu, kerja dulu. Ya saya daftar kerja, ada beberapa yang keterima, cuma saya ngomong hold dulu kayak ya nanti dulu ya Pak, saya nanti kasih kepastian nanti lagi gitu. Akhirnya saya lihat di YouTube waktu itu ada satu YouTuber yang subscriber itu masih sekitar 200-an, kayak masih baru-baru gitu. Terus saya coba buka, terus namanya Kak Yolanda. Kak Yolanda itu salah satu alumni beasiswa di Polandia tahun 2018. Nah, dia cerita cara-cara daftarnya, terus tips and tricksnya apa aja, cara legalisasi dokumen di kementerian kayak gimana, segala macam. Kira muncul lagi tuh yang namanya panggilan luar negeri muncul lagi. Kenapa? Karena saya lihat di YouTube yang tiba-tiba ada tuh kan, kalau YouTube kan, kalau misalkan YouTube kalian kan spesial buat kalian ya, kalau misalkan kalian suka nontonnya badminton misalnya, nanti bakal munculnya badminton semua. Kalau nontonnya apa game apa misalnya ML atau Dota, nanti muncul itu semua. Nah, saya tuh memang suka searching tentang beasiswa, akhirnya di home saya itu muncul video itu. Saya lihat, akhirnya tertarik nih, bisa nggak daftar ya? Ternyata pendaftaran itu tutup tanggal 20 Juni 2021. Sedangkan saya belum selesai skripsi, karena saya masih skripsi dan masih pusing lah, istilahnya masih otaknya masih stres dalam skripsi. Kalian kalau misalkan nanti kuliah gitu, ya rasanya sendiri lah skripsi kayak gimana. Terus akhirnya skripsi, dan saya nggak yakin kalau misalnya saya bisa lulus 20 Juni. Saya akhirnya kontak ke sananya,
pakai bahasa Inggris lah ngomong itu. Sir, can I apply for this scholarship even if I haven't graduated from this university yet? Terus akhirnya mereka jawab, yes you can just kamu bisa sertain aja surat keterangan kalau misalkan kamu bakal lulus tanggalnya kapan gitu. Akhirnya aku buat surat keterangan tanggal lulus. Sebenarnya itu juga ngasal tanggal lulus ya, nggak tahu sekolah kapan lulus kan. Yang namanya skripsi kan kita nggak tahu kapan lulus kan. Kira ngasal aja tanggal lulus deh. Tanggal itu tuh saya isi tanggal 31 Juli 2021. Saya kirim, mereka percaya. Terus akhirnya saya nunggu pengumuman beasiswa, saya apply, saya kirim semua berkas-berkas, nilai, motivation letter, recommendation letter dan lain-lain. Kira saya tanggal 13 Agustus 2021 saya lulus sebagai sarjana teknik di Undip. Akhirnya udah tuh senang terus tak lupain akhirnya saya dalam hati saya dulu, jadi sebelum saya terima beasiswa ini saya pernah magang di namanya Mercedes-Benz. Nah waktu di Mercedes-Benz trik ampuh saya bisa keterima bukan karena saya pintar dan saya jago, tapi karena saya mendeklarasikan, saya mendoakan dan mendeklarasikan kebenaran Tuhan dalam hidup saya. Jadi setiap saya di motor, saya kan kosan saya, kalau kalian pernah ke Semarang, ada namanya daerah Tembalang. Tembalang itu Semarang atas. Nah gereja saya itu ada di bawah, di JKHT itu sekitar 30-40 menit perjalanan naik motor. Nah selama saya naik motor kan nggak perlu ngapa-ngapain. Saya deklarasi di motor. Tuhan, saya keterima di ini, saya keterima ini. Udah ngomong aja ngasal gitu. Ngomong aja ngasal, deklarasi, perkataan firman Tuhan. Nah saya ingat waktu di Mercedes saya bisa terima, mungkin karena itu. Akhirnya saya melakukan hal yang sama saat saya menunggu pengumuman yang beasiswa dari pemerintah Polandia ini. Akhirnya setiap saya OTW ke gereja ataupun saya OTW ngelesin atau saya OTW apapun lah, saya selalu deklarasi, Tuhan, saya perkatakan saya keterima di Polandia dan segala macam. Akhirnya saya tunggu pengumuman sebenarnya pengumuman itu tanggal 31 Agustus 2021, cuman mereka majuin dari tanggal 28 Agustus 2021. Terus akhirnya saya masih di kampus waktu itu, saya lagi ngobrol-ngobrol sama temen, keinget pengumuman. Akhirnya saya buka tuh pengumuman kan, saya buka. Karena bahasa Inggrisnya orang Polandia kadang rada aneh-aneh kadang, karena bahasanya itu nggak seperti bahasa Inggris US atau bahasa Inggris UK gitu. Jadi kadang bahasa Inggrisnya tuh susah dimengerti kadang. Cuman tak baca, kata-kata ribet banget nih. You have been bla 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 granted the fund in the frame of Banak Scholarship 2021 ya. Terus akhirnya saya mikir dulu, apa yang diterima ya? Terus akhirnya tak screenshot, terus tak tunjukin temen yang sering surat lah. Terus akhirnya itu kamu diterima ya? Oh diterima. Terus akhirnya seneng banget lah akhirnya. Oh diterima. Akhirnya diterima di beasiswa di Polandia, pemerintah Polandia. Dan itulah keajaiban Tuhan dalam hidup saya. Saya bisa saksikan karena saya adalah bukan siapa-siapa aslinya. Karena orang tua saya juga gak mampu. Dan saya kuliah juga setengah dari kuliah saya itu kadang dibayarin orang dan setengah lagi saya yang bayar. Uang kosan, uang makan, dan lain-lain itu biasa saya dapat ngelesin saya bayar. Ya itulah jeripaya saya dan yang saya bersyukur adalah Tuhan memberikan namanya second chance. Saya waktu 2017 saya mendaftar di Kanada, saya nggak keterima. Cuman Tuhan selalu berikan kesempatan kedua dan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan kedua karena kadang Tuhan tuh nggak ngasih kesempatan ketiga. Ngerti nggak? Jadi syukurilah kesempatan kedua karena Tuhan kadang tidak memberikan kesempatan ketiga. Gitu. Jadi saya mungkin mau baca satu ayat terakhir sebelum saya selesai. Ayatnya ada di 1 Samuel 16 ayat 12. Saya bacain dalam bahasa Inggris di terjemahan Amplified Bible. So Jesse sent word and brought him in. Now he had a ruddy complexion with beautiful eyes and handsome appearance. The Lord said to Samuel, "Arise, anoint him, for this is he." Then Samuel took the horn of oil and anointed David in the presence of his brothers. And the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. And Samuel arose went to Ramah. Apa yang menjadi rema dari ayat ini? Ayat ini mengatakan
Samuel mengurapi Daud. Kalau kalian tahu cerita Daud, urapan Daud tuh nggak langsung terjadi loh. Apakah dia dari padang rumput mengembalakan domba, setelah diurapi langsung jadi raja? Enggak kan? Berapa tahun tuh proses Daud? Berpuluh-puluh tahun. Enggak sampai puluhan, kayaknya belasan tahun dia diproses Tuhan, jadi gembala, akhirnya jadi pemain kecapi di istana, habis itu diusir, dikejar-kejar Saul, dan lain-lain. Proses itu panjang, dan mungkin waktu saya 2017, Tuhan mungkin menilai saya belum cukup diproses. Akhirnya saya diproses dulu selama 4 sampai 4,5 tahun di Indonesia, terus saya bisa kuliah di Indonesia, merasakan atmosfer di Indonesia. Akhirnya saya bisa kuliah di luar negeri, di Polandia. Dan saya akan menentukan kota. Sebenarnya saya diterima beasiswa di pemerintah Polandia, cuman yang namanya universitas saya bebas memilih. Jadi saya mau di kota Warsaw boleh, mau di kota Poznan boleh, mau di kota Wrocław juga boleh. Itu saya belum nentuin ya. Saya minta dukung doa untuk saya bisa nentuin itu antara tiga itu. Ya, itu aja sih sharing dari saya. Yang penting intinya adalah kalau Tuhan udah ngasih kesempatan kedua, jangan sia-siakan, karena Tuhan belum tentu ngasih kesempatan ketiga. Terima kasih. Berarti nggak teman-teman story-nya Ko Hizkia? Saya tahu dia dari yang mungkin belum apa-apa sampai sekarang dia mengalami semua yang ajaib ya Tuhan teman-teman. Tadi dia bisa ngebaca ayat Alkitab versi Inggris itu dulu Inggrisnya belepotan. Siapa pernah dengar dia ngomong bahasa Inggris? Nggak ngerti saya. Belepotan. Tapi ya itu. Ketika tadi dia cerita, dia dapat rema, dia dapat firman, dia dapat kebenaran firman Tuhan bahwa dia harus kuliah di luar negeri. Ya kan? Akhirnya dia mengesampingkan itu. Iman dia belum nyampe. Ya kan? Ngalamin lagi, imannya juga gak nyampe. Tapi satu hal teman-teman, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, itu mengikat kuat dalam hidup setiap kita. Dan gak bisa dibatalkan oleh apapun. Mau berapa kali Hizkia menolak, mau berapa kali dia bandel, mau berapa kali dia mengesampingkan, tadi dia ngomong second chance, itu berlaku buat dia dan kita semua, amin. Jadi dia ngomong jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan kedua, karena kesempatan itu belum tentu datang lagi, ya. Dan Hizkia mengalami apa yang namanya firman menjadi nyata dalam hidupnya. Dan dia mendapatkan dari dia sekolah, kuliah, dia membiayai hidupnya tanpa dia mendapatkan orang tuanya. Dapat beasiswa, dapat kesempatan nanti, kapan kamu pergi? Februari 2022 dia akan terbang ke Polandia. Ada yang pernah ke Polandia teman-teman? Belum ada ya. Dan dia nanti 2022 akan terbang ke Polandia. Dan saya percaya cerita Tuhan dalam hidupnya belum kelar. Masih akan berlanjut, entah nanti di sana dia akan menjadi Hizkia yang luar biasa, mungkin akan menjadi profesor, akan ambil S3, who knows. Tapi percayalah ketika Tuhan yang berfirman, ketika kebenaran itu ada dalam hidup setiap kita nggak bisa lari kemana-mana. Itu akan terus mengejar hidup kita, amin. Dan saya percaya firman Tuhan, kebenaran Tuhan juga ada dalam hidup kalian semua, amin. Amin ya, oke. Udah? Belum ya. Kita masuk pada firman Tuhan, hari ini saya nggak panjang-panjang ya. The truth and the life, kenapa saya dapat tentang firman ini? Karena saya percaya hari-hari ini teman-teman, kita harus tahu apa yang namanya kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengerti, sebentar saya maju dikit ya, lalu ke belakang. Kita harus mengerti apa yang menjadi rema Tuhan dalam hidup setiap kita teman-teman. Tapi kadang, tadi Hizkia juga cerita, kadang manusia kita, daging kita itu lemah. Kita sudah tahu dapat kebenaran firman Tuhan, kita sudah tahu kebenarannya seperti apa, tapi kadang kita malah lari teman-teman. Dan hari-hari ini, Tuhan mau kita kembali kepada kebenaran itu. The truth and the life. Kebenaran Tuhan, tadi saya katakan, kebenaran akan terus mengikut dalam hidup setiap kita dan mengikat kuat dalam hidup kita. Dan hari ini teman-teman kita akan sama-sama belajar. Mari buka slide yang pertama, Timothy.
Oke. Nah, ini saya jarang-jarang ya pakai PowerPoint, cuma saya mencoba membuat biar kita bisa mengerti dengan jelas. Kata the truth dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia ya. Itu gelap, Saudara ya. Oke. Dikatakan bahwa the truth adalah keadaan atau hal atau sebagainya yang cocok dengan keadaan atau yang sesungguhnya, atau sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar ada. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu menurut firman Tuhan, the truth adalah bersifat kekal, tidak berubah-ubah dan tidak dapat digantikan, dan itu yang Hizkia alami. Ketika ada kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidupnya, dikatakan itu bersifat kekal, tidak berubah-ubah dan tidak dapat digantikan. Tadi saya katakan kebenaran itu, kalau itu mengikat hidup kita, itu gak akan pernah berubah dalam hidup kita. Dan hari ini teman-teman, hari-hari ini kalian, saya, teman-teman semua harus mengerti apa kebenaran Tuhan dalam hidup kita semua. Apa yang menjadi kepercayaan kalian, apa yang menjadi suatu hal yang kalian ambil atau pilihan kalian, itu yang harus kalian mengerti hari-hari ini. The truth and the life, itu dua hal yang saling berhubungan dan saling mengikat hari-hari ini. Karena kalau kalian hidup dalam kebenaran, maka hidupmu akan menjadi benar. Tapi kalau kalian memilih the false atau mungkin kalian memilih hal yang salah, hidup kalian pun akan salah. Kalian hidup dalam kebenaran, kalian memilih yang benar, maka pasti hidup kalian akan benar di hadapan Tuhan. Dan malam ini teman-teman, the truth berdasarkan firman Tuhan itu kekal, tidak berubah, gak ada yang bisa merubahnya, dan tidak dapat digantikan. Kalian punya the truth-nya masing-masing dengan Tuhan dalam hidup kalian, dan itu gak bisa diubah. Saya gak bisa mengubah apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup Steve. Saya gak bisa mengubah. Saya gak bisa mengubah apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup Fiska. Saya gak bisa mengubah. Mau hamba Tuhan manapun, kalau itu Tuhan yang berfirman, gak ada satupun yang bisa mengubahkan hal itu. Gak bisa yang namanya ketika firman Tuhan ini buat Fiska, lalu diganti salah ini buat Citra. No. Tetapi apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup Fiska, itulah yang akan dialamin bersama dengan Tuhan. Gak bisa yang namanya ditukar, diganti dengan berapapun, dengan apapun, gak bisa. Dikatakan kan tidak berubah-ubah dan tidak dapat digantikan, karena sifatnya kekal. Apa yang dari Tuhan sifatnya kekal, ya. Saya pengen teman-teman ngerti apa yang dari Tuhan sifatnya kekal dan gak bisa diubah-ubah. Dan malam ini kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa diubah dari hidup setiap kita. Itu akan mengikat kuat di hati kita. Amin. Yuk slide yang kedua. Nah, kita akan sama-sama buka dari Yohanes 14 ayat 6 dan 7 ya. Ada di depan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini ayat yang mungkin sering kita baca, sering kita dengar. Dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan. Kita nggak bisa yang namanya masuk dalam kerajaan surga kalau bukan melalui firman Tuhan yang kita pelajari setiap harinya. Kita nggak bisa masuk dan bertemu dengan Allah Bapa tanpa kita mengerti betul apa yang namanya kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Hal yang benar, kebenaran itu adalah hal yang pasti dalam hidup kita teman-teman. Dan the truth and the life itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Dan dahulu dari zaman Abraham, zaman perjanjian baru sampai nanti kita balik ke surga.
itu tetap ada dalam kehidupan setiap kita. The truth, kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Itulah yang harus kalian pahami hari-hari ini teman-teman. Next slide. Siapa yang memegang kebenaran firman Tuhan, maka kehidupannya akan mengalami apa yang dia pegang dan dia percayai, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hizkia memegang apa yang mungkin hamba Tuhan doakan dalam hidupnya. Dia memegangkan setiap firman yang dia dapat dalam hidupnya, meskipun kadang dia bandel, dia nakal, tetapi dalam hidupnya, dalam hatinya dia memegang akan setiap janji Tuhan dalam hidupnya. Tadi dia ngomong, saya di motor berdeklarasi, saya di motor berdoa. Itu yang dia pegang dan dia percayai. Teman-teman percaya kalau kita mengucapkan firman Tuhan dari mulut kita, itu ada kuasa yang mengalir, amin. Kita enggak, kalian mungkin pernah mendengar pengajaran jagalah mulut kalian, jangan pernah berkata yang sia-sia, jangan pernah berkata yang sembarangan. Karena mulutmu itu punya kuasa yang terkandung. Dan Hizkia mendeklarasikan akan setiap firman. Dia memegang kebenaran firman Tuhan meskipun dagingnya lemah, meskipun pikiran manusianya main. Tapi hati dia percaya bahwa firman Tuhan itu buat dia. Dan yang dia lakukan apa? Dia berkata-kata, dia mendeklarasikan. Mungkin cuma lagi naik motor, Tuhan kalau emang ini jatah saya buat luar negeri, saya percaya saya akan ngalamin, amin. Gak usah yang ribet-ribet teman-teman. Kadang kita tuh terlalu pusing untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Kita untuk komunikasi sama Tuhan kudu pakai Tuhan, saya Indra, saya percaya saya nanti akan keluar negeri, saya akan dapat pekerjaan yang baik, bla 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 bla. Itu baku banget. Tapi percaya ketika kamu ngomong sama Tuhan dan itu dari hatimu, Tuhan tuh dengar teman-teman. Tuhan tuh dengar. Saya pernah mempraktekkan apa yang Hizkia praktekkan dalam kehidupan saya. Saya kalau lagi nyetir mobil di jalan, lagi kerja, lagi ngalamin satu hal lah, dan saya pengen dapat jawaban dari Tuhan. Hari-hari itu saya cuma ngomong, Tuhan saya percaya ini saya udah gak tahu harus gimana, pokoknya masalah ini harus kelar. Saya gak tahu caranya, pokoknya saya percaya Tuhan ada buat saya. Dah, saya cuma ngomong gitu. Cuma ngomong itu. Gak yang bertele-tele, gak yang berbelit-belit, saya cuma ngomong itu. Ini saya sekalian mengajarkan teman-teman semua ya, maksudnya jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk kalian berkata-kata kepada Tuhan. Simple dengan bahasa kalian, asalkan itu dari hati kalian. Aku percaya Tuhan tuh dengar semua ucapan kalian. Dan apa yang kalian pegang hari ini, apa yang kalian pilih hari ini, apa yang kalian masukkan dalam hidup kalian, itulah kehidupan yang akan kalian jalani ke depannya seperti apa. Dan saya percaya teman-teman hari ini, the truth and the life, Tuhan sudah menaruh firman-Nya dalam hidup kita. Maka percayalah teman-teman, firman Tuhan itulah yang akan membawa kita kepada kekekalan. Dan malam ini ada 3 poin yang akan saya bagikan buat teman-teman semua. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami yang namanya firman jadi nyata, untuk kita bisa mengalami yang namanya kebenaran Tuhan. Yang pertama adalah saya nggak tahu, saya mungkin lebih kacau dari Hizkia, pokoknya itulah ya intinya, know the truth atau mengetahui kebenaran. Yang benar adalah yang berdasarkan firman Tuhan dan pengajarannya. Saya percaya Alkitab itu tidak berbohong buat hidup kita. Amin? Amin nggak? Siapa yang percaya kalau Alkitab yang kalian baca tiap hari itu bukan suratan yang berdusta atau bukan surat-surat yang bohong-bohongan buat kita? Boleh angkat tangannya? Yang percaya kalau Alkitab itu adalah hal yang jujur, katakan amin. Now the truth, yang benar adalah yang berdasarkan firman Tuhan dan pengajarannya. Kita akan sama-sama buka dari Yohanes 1 ayat 17 teman-teman. Yohanes 1 ayat 17 berkata seperti ini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa,
tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saya ulang sekali lagi. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Pada zaman Musa memberikan hukum Taurat, mungkin pada perjanjian lama kita menerima semua hukum-hukum, kita menerima semua ketetapan-ketetapan yang kita masih pelajari sampai hari ini. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya dikatakan adalah yang daripada Yesus Kristus. Dalam terjemahan Amplified dikatakan seperti ini. Mungkin Anda bisa baca, tolong Pepe, ini Pak. Belibet saya bacanya. Ya. For while the law was given through Moses, grace, unearned, undeserved, favor and spiritual blessing, and truth came through Jesus Christ. Yes. And truth come to Jesus Christ. Kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya itu datang dari Yesus Kristus Tuhan. Kalian tahu akan kebenaran firman Tuhan, maka lakukanlah akan hal itu. Jangan menjadi, maaf ya His, jangan menjadi Hizkia yang membangkang akan firman Tuhan, meskipun dia balik akhirnya. Saya nggak tahu kalau mungkin dia bengkeng terus, mungkin bukan Polandia, mungkin dia akan ke Tegal atau kemana kali ya. Kalau Hizkia ngebengkeng terus, dia tahu nih kebenarannya, dia tahu firmannya itu buat dia. Tapi kalau dia ngebengkeng terus, ya kan dia lari-lari terus, itu gak akan pernah jadi. Kita tahu kebenaran Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan kalau kita gak melakukan akan hal itu, kita akan ngalamin apa-apa bersama dengan Tuhan. Saya sering singgung, jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Karena inilah yang akan membawa kita, tadi dikatakan di Yohanes yang pertama itu, karena melalui pengajaran firman Tuhan, kita mempraktekkan, itulah yang akan membawa kita kepada pintu surga ketika Tuhan datang yang kedua kali menjemput setiap kita. Kita nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah jadi pelaku firman, kita mungkin ngebengkeng, kita nggak pernah ngelakuin semua apa yang Tuhan perintahkan, tiba-tiba Tuhan saya mau sih masuk surga. Tuhan saya mau masuk surga. Apa kalian menjadi anak-anak muda yang seperti itu teman-teman? Kalian gak pernah ngelakuin dan tiba-tiba Tuhan ini saya mau dong masuk surga. Dan mungkin kalau mungkin ada di posisi Tuhan akan ngomong, who are you? Man, siapa kamu? Saya gak kenal. Untuk kita bisa dikenal oleh Tuhan, poin yang pertama, know the truth. Mengetahui kebenaran firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam Alkitab, itulah jalan yang akan membawa kita kepada kekekalan, teman-teman. Hal yang pertama, kalian harus tahu bahwa firman ini buat kalian, bahwa kebenaran ini buat kalian. Jangan pernah menjadi anak-anak muda yang saya gak mau, itu bukan bagian saya, biar yang lain dulu, Teman-teman, saya belajar, dulu saya pernah terjebak dalam situasi seperti ini. Ketika ada kesempatan buat melayani, ada kesempatan untuk melayani, dalam hidup saya, dalam hati saya adalah jangan saya. Biar yang lain dulu. Saya ini bukan siapa-siapa dan saya nggak mampu lah. Itu hal yang pernah saya lakukan di hadapan Tuhan. Ketika datang kesempatan, saya menolak. Tuhan kasih kesempatan dalam hidup kita. Apa respon kita, teman-teman? Kita menerima itu, melakukan,
Atau kita bakal menolak dan lari ke belakang. Tuhan menaruh kebenarannya dalam hidup kalian melalui firman Tuhan. Kita tahu yang namanya hukum kasih, kita tahu yang namanya hukum Taurat, semua peraturan-peraturan yang gak boleh kita lakukan. Kita sudah belajar akan hal itu. Mengasihi musuh kita, mengasihi sesama, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu semua hukum-hukum, semua pengajaran-pengajaran yang sudah kita dengar dalam hidup kita. Dan itu kebenarannya. Dan apakah dari semua ketetapan hukum Taurat, hukum kasih, perintah Tuhan, apakah kita pernah melanggar akan semuanya itu? Cek diri kita teman-teman. Mungkin tanpa sadar kita ada yang namanya bilang jangan berdusta, jangan menjadi saksi dusta. Tanpa sadar kita sering berbohong lah, sering ngomong yang tidak pada kenyataannya lah. Jangan pernah mengingini barang milik orang lain. Ada makanan di depan, nggak ada yang punya nih, disikat lah. Atau mungkin ngambil apalah di kelas. Pernah gak sih kalian sadar akan hal itu? Itu hal kecil, hal simpel teman-teman. Tapi kita anak-anak muda tanpa sadar, kita melanggar akan hal itu teman-teman. Kita tahu kebenarannya, kita tahu firman-Nya. Tapi apakah kita bisa melakukan kebenaran itu? Jelas ya teman-teman? Sampai sini paham? Paham ya? Know the truth. Tahu kebenaran firman Tuhan dalam hidup kalian. Maka saya percaya ini adalah awal untuk kalian bisa menuju jalan yang Tuhan sediakan dalam hidup kalian. Lalu yang kedua, believe the truth and your life is going to change. Percaya akan kebenaran firman Tuhan, maka hidupmu sedang atau akan berubah atau akan mengalami perubahan dalam hidup kalian. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya, maka kita akan melihat kebenarannya. Kita percaya akan firman Tuhan, maka kita akan melihat akan kebenarannya terjadi dalam hidup setiap kita. Kita percaya kalau kita akan diberkati berlimpah-limpah, kita akan memperluas daerah kita. Kita percaya akan firman Tuhan, maka kita akan melihat itu akan terjadi dalam hidup setiap kita. Tetapi kadang kita melihat, tapi kadang kita nggak percaya. Kita nggak bisa percaya apakah itu berasal dari Tuhan. Contoh simpel, misalnya kita melihat teman kita dapat hal yang besar dalam hidupnya. Mungkin tanpa sadar kita, itu sih emang papa mama B yang sugih kaya, ya kan? Itu sih mungkin dapat hadiah tuh, mungkin dapat nyolong lah, dapat apalah. Nggak mungkin lah dia dapat itu. Misalnya ya, contoh, nggak mungkin Rizky kepolaan dia, nggak mungkin. Uang dari mana, ya kan? Uang dari mana, ya kan? Keluarganya aja pas-pasan. Terus kalau pas dia dengar Rizky kepolaan dia, itu mah beruntung doang, hoki. Ya. Pernah nggak terjebak akan perkataan itu teman-teman? Nah, tapi kita tahu cerita dia. Dia menggantungkan hidupnya sama Tuhan. Dan Tuhan kasih gift. Dan kita gak pernah tahu. Mungkin kita ngomong tentang orang itu. Kita gak pernah tahu dalamnya dia seperti apa dengan Tuhan. Yang kita lakukan adalah percaya. Maka kita akan melihat kebenaran itu jadi nyata dalam hidup setiap kita. Kita buka dari 2 Korintus 5 ayat 7 teman-teman. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayatnya ada. Jangan, ini ayat gak mungkin bohong. Dan ini ayat bukan saya yang nulis. Jangan, kalau saya yang nulis mungkin saya akan nambah-nambahin di situ. Dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup
Karena percaya, bukan karena melihat. Siapa yang kalian percayai? Siapa yang kalian pilih? Siapa yang kalian pegang? Maka itulah kehidupan kalian di hari-hari ke depan. Tapi kadang kita melihat, tapi kita nggak pernah percaya bahwa itu asalnya dari Tuhan. Ayat selanjutnya dari 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apakah Hizkia melihat ada brosur Polandia 2 atau 3 tahun yang lalu? Enggak. Apakah Hizkia melihat bahwa hidupnya akan mengalami yang namanya firman jadi nyata dalam hidupnya 2-3 tahun yang lalu? Saya rasa enggak. Saya tahu banget dia seperti apa. Dari masa sekolah, apa yang dia alamin, apa yang dia kerjakan, saya tahu. Tapi dia percaya, dia punya yang namanya dream big. Dia punya yang namanya mimpi. Dia pernah ngomong sama saya, tapi gak tahu dia ingat atau enggak. Dia pernah ngomong sama saya, kok saya percaya suatu saat hidup saya pasti akan sukses. Gak tahu kamu masih ingat atau enggak. Saya aminin, percaya saya doain. Dan saya sejujurnya setelah dia pergi ke Semarang, jarang kontak. Tetapi hari-hari itu saya melihat di story dia, saya melihat di story teman-teman yang lain, dan saya kaget, wow, dia dapat beasiswa ke Polandia. Saya nggak nyangka akan sejauh itu dalam hidupnya. Mungkin dalam pikiran saya ya mungkin Australia lah, atau mungkin jauh-jauh UK lah, ya kan, Inggris lah. Dan saya nggak pernah menyangka bakal ke Polandia, negara yang mungkin kita nggak pernah mikir akan ke sana. Tapi dia percaya apa yang dia belum melihat saat itu. Dia cuma percaya kalau ada firman Tuhan yang diberikan, dia percaya itu dia akan alami dalam hidupnya. Dia percaya apa yang belum dia lihat, dia percaya apa yang belum dia rasakan, belum dia alamin, tapi dia percaya. Dan firman itu jadi nyata dalam hidupnya. Percaya bahwa apa yang asalnya dari Tuhan 1000%, 1.000.000% itu pasti benar dalam hidup kita. Tapi terkadang kita manusia suka membumbui, suka mereka-reka, suka menginovasi A, B, C, D sampai Z. Padahal cuma satu hal simple, tapi kita kadang sebagai manusia suka membelokkan akan semua hal itu. Ketika firman datang dan kalian percaya, meskipun kalian belum melihat dan belum menerima, kalian percaya firman itu jadi nyata dalam hidup kalian. Ada yang pernah ngalamin gak? Di keluarga kalian mungkin ada yang pernah ngalamin gak? Ketika mungkin lagi ngalamin badai, terus kalian berdoa dan dapat firman Tuhan bahwa hidup keluargamu akan berubah, akan diberkati. Dan akhirnya kalian sepakat di keluarga kalian berdoa dan jadi perubahan dalam hidup keluarga kalian. Yang anda pernah ngalamin. Believe the truth and your life is going to change. Ketika kalian percaya apa yang Tuhan firmankan, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kalian, maka saya percaya hidup kalian sedang menuju kepada perubahan seperti apa yang Tuhan mau. Asalkan lakukan akan poin kedua ini. Yang terakhir teman-teman, yang ketiga, living in the truth, hidup dalam kebenaran. Kita akan sama-sama buka dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yuk saya minta teman-teman baca ya bareng-bareng ya.
Saya minta suara yang keras, saya minta suara yang terbaik supaya Tuhan mendengar di surga sana. Yuk, 3, 2, 1. Ayat 32. Ayatnya lagi. Coba 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kita anak-anak di Lifeguard tetap dalam firman Tuhan, maka kita Lifeguard, anak-anak di LG benar-benar dalam murid Tuhan. Amin. Yang ketiga dua. Dan kita Lifeguard akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. Apa yang menjadi belenggumu, apa yang menjadi bebanmu hari-hari ini, apa yang menjadi mungkin sad story kalian hari-hari ini, ketika kalian percaya dan kalian hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu akan membawa kita kepada kebebasan dan kemerdekaan. Keep declaring the truth. Terus berkatakan firman. Itu yang Hizkia lakukan di motor. Memperkatakan firman, berdeklarasi. Ini yang belum dirubah ya. Tadi yang dirubah, tolong multimedia ya. Hidup di dalam firman dan janji Tuhan. Saya percaya setiap kita punya perjanjian, punya firman yang masing-masing yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Tetapi apakah kita hidup atau kita menghidupi akan firman itu, akan kebenaran itu? Atau mungkin kita hanya melihat secara fakta dan kita nggak percaya akan firman Tuhan. Saya boleh minta Gaby, sini Gaby. Iya sini dulu, nggak akan saya gigit, tenang. Nah, anggaplah Gaby ini adalah Daud, teman-teman. Ya, dan saya adalah Goliat, sang raksasa yang akan menerkam Gaby. Kamu takut nggak sama saya? Anggap dia adalah seorang anak kecil, seorang Daud menghadapi seorang Goliat di depannya. Oh jangan tahu dong, ini lagi main drama kita ya. Secara fakta kalian melihat seorang anak kecil nggak mungkin bisa ngelawan saya. Akan dengan sangat gampang saya gendong dia, saya smackdown, blast. Benar? Secara fakta, secara mata kasat kita, akan dengan sangat gampang saya akan menggendong Gaby, lalu saya lempar yang jauh, ya kan? Karena badan saya lebih besar daripada dia. Kadang kita sebagai manusia nggak percaya bahwa meskipun anak kecil, kalau dia hidup di dalam firman Tuhan, she can do anything. Amin. Itu yang Daud kerjakan hari itu. Baru duduk ya. Ketika orang-orang melihat, bahwa tentara melihat seorang Daud yang kecil harus berhadapan dengan Goliat. Mungkin secara reality mereka bergumam di belakang Daud, itu orang kurus, orang kecil mau ngapain di depan Goliat? Itu mau ngapain sih dia di depan Goliat? Mau mati apa? Mau jadi Daud geprek atau Daud penyet? Secara manusia atau secara mata kita memandang, kita melihat impossible. Tidak mungkin Daud menang lawan Goliat. Tetapi kisahnya kalian sudah tahu. Seorang yang kecil, dia hidup dalam firman Tuhan, dia percaya Tuhan, dan dia menghidupi kebenaran firman Tuhan, bisa mengalahkan Goliat. Paham ya? Paham teman-teman? Kadang kita melihat, kita menjudge, itu tidak mungkin. Tetapi ketika orang yang kecil itu hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia bisa melakukan hal yang besar. Karena apa? Karena ada Tuhan dalam hidupnya. Living in the truth.
hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan Daud. Contoh yang kedua, Abraham dan juga istrinya. Belum punya anak, ya kan? Umur sudah tua renta, mungkin Sarah udah kayak gini, ya kan? Atau mungkin Abraham sudah, aduh boyoknya lara, ya, aduh encok atau apalah. Tetapi ketika firman Tuhan yang datang, maka mengandunglah istri Abraham. Ketika mungkin banyak orang mendengar, wah itu nggak mungkin udah tua, nanti gimana lahirinnya? Mungkin ini kelahiran normal, kayak rontok kabeh tulangnya, ya kan? Ngeden aja kayak nggak bisa gitu, ya kan? Kadang kita berpikir bahwa apa yang kita lihat itu nggak mungkin. Apa yang kita lihat dengan mata kita itu nggak mungkin dan nggak mungkin. Tetapi ketika kalian hidup dalam kebenaran firman Tuhan, living the truth, Tuhan akan mengubah segalanya menjadi mungkin dalam hidup kita. Amin. Itu dua contoh yang saya kasih yang mungkin bisa membuka pikiran kalian, paradigma kalian hari ini teman-teman. Meskipun kalian kecil, meskipun kalian bukan siapa-siapa, meskipun kalian lahir dari keluarga yang pas-pasan seperti Hizkia, tetapi ketika hidup di dalam kebenaran Tuhan, Tuhan akan membuat kita menjadi besar. Amin. Bukan besar badannya, tapi besar hidupnya. Amin. Ya, jangan menjadi besar badan seperti saya, tapi besar hidupnya. Tapi saya percaya, saya besar badan dan juga saya besar hidupnya. Amin. Ya. Jadi teman-teman, living the truth. Keep declare. Kita buka Roma 1 ayat 17, ayat yang terakhir teman-teman. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita belajar tentang iman, kita belajar tentang percaya. Maka praktekkanlah itu teman-teman. Daud punya iman. Abraham salah punya iman. Meskipun dia mungkin gak percaya awalnya. Tetapi ketika itu datangnya dari Tuhan, maka iman dia berkata, ya Tuhan, saya manut, saya tunduk, dan saya percaya. The truth and the life. Saya bilang di awal, ini berkaitan dalam kehidupan kita. Barang siapa tinggal dalam kebenaran, maka hidupnya akan benar. Tapi barang siapa tinggal di dalam ketidakbenaran, dalam kebohongan, dalam apapun itu, maka hidupnya pun akan mencerminkan apa yang dia pegang. Jadi saya katakan, apa yang kalian pegang, apa yang kalian pilih dalam hidup kalian, itulah kehidupan kalian. Amin teman-teman. Mau kalian memilih Tuhan, tadi kita sudah nyanyi pilihanku. Mau kalian memilih kebenaran dalam hidup kalian, atau kalian mau pilih kebenaran diri sendiri? Saya percaya malam hari ini kita akan memilih yang benar. Saya boleh minta pemusik boleh maju ke depan, singer WL. Ada terakhir saya kasih quotes buat kita semua, boleh ditampilin. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan takut melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya ulang ya, kalian harus mengerti betul kalimat ini. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan takut melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi barang siapa yang mungkin tidak melakukan kebenaran, akan menjadi anak-anak muda yang takut melakukan firman Tuhan, takut menjawab, takut berkata-kata. Quotes ini kalian harus pegang ya. Yuk saya minta kalian baca ya sama-sama ya. 3, 2, 1. Dalam kebenaran tak akan takut
melakukan kebenaran Sekali lagi teman-teman yang keras ya, 3, 2, 1. Orang yang hidup dalam kebenaran tak akan takut melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya malam ini kita memilih yang benar, amin. Kita memilih firman Tuhan, kita memilih kebenaran firman Tuhan, dan kita akan hidup di dalam kebenaran firman itu. Dan saya percaya malam hari ini ketika kita memilih Tuhan, maka kita nggak bisa balik teman-teman. Kita nggak bisa mundur ke belakang, karena kita akan melihat jalan Tuhan setapak demi setapak akan kalian alami bersama dengan Tuhan. Yuk saya undang kita untuk bangkit berdiri malam hari ini. Kita mau sama-sama mempraktekkan, kita mau sama-sama mendeklarasikan Tuhan apa yang menjadi kebenaran firman dalam hidup setiap kami malam ini Tuhan. Mari buat kami memilih Engkau, buat kami mendecide, kami memutuskan untuk kami ikut Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, yang dari Tuhan sifatnya kekal, yang daripada Tuhan itulah yang pasti dan benar dalam hidup setiap kami. Dan kami mau berkata, I have decided to follow Jesus. Katakan no turning back, no turning back, no turning back. Baik Tuhan malam hari ini Tuhan, buat kami memilih yang benar Tuhan. Buat kami memilih yang benar malam hari ini. I have decided to follow Tuhan malam ini. Mari tepatkan apa yang kami buat dalam hidup kami. Biar apa yang kami pilih, apa yang kami putuskan, apa yang kami tetapkan Tuhan, biar itu yang berasal daripada-Mu. I have decided to follow Jesus, no turning back. I have decided. Teman-teman malam hari ini teman-teman, kalian sudah dengar akan kebenaran Tuhan malam hari ini. Tadi saya katakan yang pasti dan yang kekal itulah yang berasal dari Tuhan. Dan barang siapa yang memilih kebenaran Tuhan, maka hidup kalian akan menuju pada kekekalan dan tidak bisa dirubah oleh apapun. Malam ini teman-teman, mari minta Tuhan selidiki hati kalian. Kalau mungkin hari-hari Tuhan, aku sedang berlari menjauh dari kasih-Mu. Atau mungkin hari-hari kau sedang menjauh dari pengajaran Tuhan. Atau mungkin kalian sedang lari dari apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kalian. Atau mungkin kalian menjadi buta akan kebenaran firman Tuhan dan kalian gak ngerti apa yang saya dapat hari ini, saya gak ngerti Tuhan. Mari malam ini minta Tuhan selidiki hidup kalian. Dan kalau kalian mau bersama-sama dengan saya dan teman-teman yang lain untuk kita bisa masuk bersama-sama dalam kerajaan surga, mari malam hari ini pilih dan putuskan di hadapan Tuhan saat ini. Pilih dan putuskan kepada siapa kalian berharap, kepada siapa kalian percaya, dan kepada siapa kalian menggantungkan hidup kalian. Malam ini teman-teman, pilihan di tangan teman-teman semua. Kalian mau milih kebenaran diri sendiri,
Yang kalian mau, Tuhan saya nggak mau Tuhan-Tuhanan, saya nggak mau ikut ABCDE. Yang penting saya hidup benar, saya hidup apa adanya, is enough. Atau kalian mau memilih Tuhan meskipun ada badai, ada prosesi, tapi kalian akan melihat jalan Tuhan. Kalian akan melihat rencana Tuhan jadi dalam hidup kalian. Dan kalian akan melihat kebenaran Tuhan dinyatakan dalam hidup kalian. Mari kalian pilih malam ini teman-teman. Mari kalian pilih malam hari ini teman-teman. Buat kalian yang mau, Tuhan aku pilih Engkau. Aku pilih Engkau. Aku pilih Engkau. Katakan, I have decided. Say, I have decided. Kata para